Ada hal lain lagi biasanya diyakini oleh sebagian orang di saat menemukan bulan Safar ada Rebu akhir di bulan Safar atau sering disebut dengan Rebu Wekasan. Kita bisa ninjau dari sisi ilmiah cara beriman dan sisi husnudon. Sisi ilmiah bahwasanya siapa yang memberitakan adanya musibah datang di hari Rebu Wekasan itu? Dari mana akan begitu? Siapa yang memberitakan? Sehingga kita harus mempercayainya. Baik, di sini sebuah pertanyaan. Yang menurunkan musibah adalah Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya bahwasanya hari itu adalah hari diturunkan bencana dan petaka. Ada celah husnudon, mungkin adalah para waliullah, para kekasih Allah, yaitu karena adanya ilham. Ilham, ilham, ada para kekasih Allah diberi ilham. Bahwasanya di malam Rebu Wekasan, anggap saja begitu. Kita masih husnudon karena ada sebagian amalan ini dilakukan oleh orang yang menisbatkan kepada para wali. Oke, jadi ilham waliullah. Ilham waliullah, orang yang diduga sebagai wali lalu dapat ilham. Akan tetapi ilham pun kita tidak wajib mempercayainya. Artinya jika memang itu ilham para wali, dia mendapatkan ilham, diberitahu bahwasanya di hari itu adalah akan turun malapetaka, maka yang mempercayai perkataan para wali silahkan mempercayai. Adapun yang tidak percaya nggak ada masalah. Akan tapi setelah itu yang akan menjadi pertanyaan adalah gimana solusinya? Jika seandainya betul ilham para wali, apa yang setelah itu kita lakukan? Kan begitu. Sementara ada satu riwayat yang sangat jelas dari baginda Nabi, misalnya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Enggak ada orang berkumpul di rumah Allah, di masjid, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Enggak ada orang yang berkumpul di masjid membaca Al-Qur'an, saling mengajari kayak begini ini. Masjid itu dimaknai pas sebagian luas. Illa nazala alaihimus sakinatu wa hafatumul malaikatu. Akan turun ketenangan. Nah, jadi nggak ada musibah lagi setelah itu. Jadi kalau pengen menolak musibah itu seperti daf'ul bala bis sadaqati dan sebagainya, tentunya seandainya itu betul ilham yang Allah berikan kepada para ulama, para wali, maka solusinya juga diambil dari Nabi, yaitu mengamalkan hal-hal yang diizinkan Nabi, diperintahkan Nabi seperti bersedekah, mengadakan kumpulan majlis zikir. Bukankah majlis zikir akan diturunkan rahmat Allah sehingga bala bencana ada yang dihilangkan. Tentunya sebisa mungkin jangan melakukan amalan-amalan yang sekiranya tidak ada petunjuk dari Nabi, karena dasarnya ilham. Kalau betul itu ilham, maksud kami apa? Yang mengingkari bahwasanya di Rebu Wekasan ada bencana khusus turun, tidak salah, tidak perlu disalahkan. Karena dia akan karena mereka berdasarkan satu dasar ilmiah. Dari mana berita itu? Karena ghaibiyat itu harus jelas, berita gaib itu harus jelas. Harus berita gaib yang harus kita yakini dan orang lain wajib meyakini adalah berita dari Al-Qur'an atau hadis Nabi yang mutawatir. Kemudian dalalahnya qat'iyah, maknanya sangat jelas, maka siapapun tidak boleh berbeda pendapat dalam hal ini. Adapun masalah berita tentang apapun dari orang yang dikatakan waliullah, maka tidak wajib mempercayai siapapun. Orang mengingkari keramat salah, karena karamah ada dalam Al-Quran, kisah Siti Maryam. Akan tapi orang mengingkari keramatnya si fulan boleh saja, bukan sebuah kemaksiatan. Atau mengingkari berita karamah. Nah, karomah itu bukan tahadiyat, bukan seperti mukjizat. Jadi ini ada rambu-rambu, maksud kami apa? Tidak usah kita berselisih faham terlalu jauh, terlalu dalam sampai mungkin olok-olokan. Yang mengingkari tentang masalah Rebu Wekasan adalah
bukan dalam wilayah kesalahan kok. Dan seandainya bagi yang mempercayai tentu harus ada dasar-dasar Anda mempercayai apa. Apakah betul nasnya para kekasih Allah, wali, yang dia dapat ilham, itu pun tidak wajib yang lain mempercayai kok. Kemudian kalaupun mempercayai tentunya lakukan sesuatu yang Nabi memberikan petunjuk. Seperti kalau ada sakit-sakit, dawu mardakum bisadaqati, dengan bersedekah menyembuhkan orang-orang sakit, atau tadfa'ul bala, bersedekah akan nolak bala bencana dan sebagainya. Cukup begitu barangkali. Bagi yang mempercayai Rabu Wekasan mungkin setiap hari, mungkin di hari itu sedekah 10 juta per orang untuk bangun pondok, baguslah itu. Itu. Jadi jangan ngerjakan yang lain-lain dulu deh maksudnya. Maksudnya jangan sampai terjadi khilaf sini. Tapi kalau tidak ada dasarnya. Nah, kemudian ini pun harus dipangkas dengan apa? Husnudon, kalau ini adalah ilham, waliullah, harus kita pangkas bahwasanya tidak ada amal-amal jahiliyah yang pernah dilakukan sebelumnya. Amalan di luar Islam. Kalau ada amal jahiliyah, amal tidak baik dilakukan sebelum Islam, maka dugaan ini ilham ya jauh. Karena bisa jadi ini adalah terpengaruh dengan budaya dulu. Mungkin ada satu kebiasaan di luar Islam, keyakinan semacam itu. Nah kemudian kok tiba-tiba ada orang punya ilham, ya ini ternodai keilhamannya ini. Karena akan mengukuhkan satu keyakinan yang salah pada orang-orang yang sebelumnya. Ya ini orang beragama lain misalnya. Jika mungkin ada di agama selain Islam, mempercayai bahwasanya Rabu Wekasan adalah ini. Lalu kok tiba-tiba dalam Islam bukan Nabi yang menyebutkan. Kalau Nabi kan mengukuhkan syariat sebelumnya kan sah-sah saja. Tapi hari ini, ya maka urusan Rabu Wekasan, satu memang kita tidak ingin berdebatkan masalah ini, akan tapi kita akan giring kepada cara yang paling tepat dalam menyikapinya adalah bukan ada nas hadis Al-Quran. Jika Anda tidak mempercaya pun Anda tidak masalah. Dan saya giring ke arah sini maksudnya apa? Bagi yang telah mempercayai atas dasar ilham, Anda pun jangan marah kepada yang tidak percaya. Sebab fanatik yang salah itu adalah fanatik kepada hal-hal yang semacam ini. Kemudian solusinya apa? Bagi yang mempercayai ilhamnya pun tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk. Bagaimana Nabi mengajarkan agar tertolak dari bala. Ya berkumpul mengadakan majelis taklim. Kayak begini tuh. Barangkali di hari yang diduga orang ada turun bala. Itu ya berbanyak majelis taklimnya. Biasa sehari jadi 2 hari biar hafathumul malaikatu. Diliputi oleh malaikat. Nazalat fihimur rahmatu, dan diturunkan kepada mereka rahmat loh. Kalau rahmat kan tidak ada bala. Sudah. Ini kapan saja. Sehingga setelah itu nggak ada lagi hari bencana. Seperti itu. Baik. Yang pengen nikah di bulan Safar segera nikah. Jangan ditunda-tunda. Bulan Kapit. Sebab keluhan pedagang bulan Kapit, Bu ya, ini pada sepi dagangan. Apa urusannya dengan Kapit? Ya, ini adalah sekelumit. Jadi bagi yang tidak mempercayai, Anda tidak melakukan sebuah kesalahan tentang adanya Rabu Wekasan. Bagi yang percayai perlu pelan-pelan dari mana asas dasar kepercayaan Anda. Jika dilacak ke atas adalah atas ilham para wali, itu adalah sah-sah saja. Bagi seorang murid mempercayai ilham gurunya sah. Tapi jangan memaksa orang lain mempercayai ilham gurunya, nggak bisa. Saya melihat guru saya punya karomah, dan saya yakin itu karomah. Kejadian luar biasa. Tapi saya ceritakan ke Anda tidak wajib cerita. Bukan masalahnya karomah tidak ada. Karena apa? Bisa jadi saya bohong. Gitu loh sederhananya. Jadi sederhana, ukuran syariatnya tuh ada, ilmunya tuh ada. Jadi jangan sampai kita berlebihan, itu menjadikan bahan tertawaan. Orang kenal Islam jadi unik, aneh. Tidak di alam nyata, dunia khayal seperti itu. Karamah memang kharikun lil adati. Keluar dari kebiasaan, namanya keramat seseorang. Akan tapi, ketahuilah bahasa, semua ada rambu-rambunya. Jika jauh dari syariat, ya kita hindari. Atau paling tidak, kalau bertentangan dengan syariat kita hindari. Atau perlu penafsiran, lebih baik kita hindari. Kalau penafsiran tadi ini ilham, mungkin ilham. Karena turunnya musibah di hari Rabu masih mungkin. Mungkin hari Rabu, hari Kamis juga mungkin. Hari Jumat juga mungkin. Jadi kalau kita nisbatkan pada ilham, bisa saja itu benar. Yang percaya juga boleh, yang tidak juga nggak ada masalah. Asalkan yang percaya betul-betul benar sanadnya dari seorang
Wali yang betul-betul dia wali, yang memang betul ahli istiqomah, dan tidak berpengaruh dengan pikiran-pikiran lain. Maksud kami seperti ini ada standar ilmunya seperti itu. Jadi jangan sampai kita gampang ikut-ikutan tapi gak jelas. Sehingga sudah Masya Allah gara-gara ikutan gak jelas, ini anak soleh, solehah. Mau menikah Masya Allah sudah ini alim, ini alimah, solehah. Tatanya apa? Rebo lagi ketemu selosok kliwon batal. Ada apa gitu? Ini kan jadi masalah ini. Atau gara-gara kampung sini sama kampung sintu. Atau gara-gara aduh saya tidak mau nikah sama orang Sunda. Hei ini Sunda baik loh ya solehah loh. Batal lah orang Sunda soleh nih. Anda mau sama orang Jawa. Ini kok ada nih. Jadi gara-gara tidak tahu keyakinan. Orang Jawa suruh milih, hei orang Jawa. Pilihanmu satu, dua. Yang satu orang Sunda solehah, sama orang Jawa enggak solehah. Pilih mana? Ya solehahnya lah, kan gitulah ibaratnya begitulah. Jadi lupakan masalah suku dan sebagainya, akan tapi hakikat kebaikan seseorang, itu yang perlu kita pilih. Jadi ada keyakinan Anda enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kalau anak pertama, bapaknya enggak ada, enggak boleh menikah. Banyak yang sering datang dalam pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh. Ilmu itu ada standarnya. Seperti itu. Nah, jadi semoga ini ada semuanya ini kami tuangkan dalam catatan di dalam kitab Sam'iyat itu adalah rambu-rambu. Setelah itu Anda boleh membangun keyakinan-keyakinan atas dasar rambu-rambu itu. Kalau tidak sesuai rambu, ya tidak wajib Anda meyakininya. Jadi ternyata poin ini yang sering dilupakan oleh seorang hamba. Gampang percaya. Loh, dasarmu apa percaya? Ini imanan loh ya. Ini keimanan, masalah keyakinan yang gaib. Gaib itu sesuatu yang akan terjadi. Atau di alam yang lain. Anda tahu tidak, di satu kampung percaya dengan buta ijo. Jadi kalau ada gerhana matahari itu langsung katanya ada buta ijo. Sehingga nanti pohon-pohon dipukulin biar buah. Ingat tak? Ingat? Loh, ini gimana sih Anda ini? Kemudian orang hamil suruh masuk ke kolong. Kolongnya sempit lagi. Ini dari mana? Mohon maaf. Anda jangan mencaci agama lain. Jika itu ada di agama lain, urusan mereka. Yang saya permasalahkan Anda orang Muslim. Jadi itu rembulan itu ditelan sama buta hijau. Dimut. Nanti dikeluarkan lagi sama buta hijau. Ajib. Ini orang Islam. Kalau ada orang punya keyakinan tentang ada dewa-dewi, betara dan sebagainya, itu urusan agama mereka. Tapi Islam punya aturan loh ya. Kayaknya ini benar kok ya mengiyai semua ini saya jadi curiga ini. Jadi kita perlu bangun keyakinan itu yang benar gitu loh. Nah ada dari mana kisah buta hijau itu? Dalam Islam tidak ada buta hijau. Lebih ajib buta pink. Hijau ya, buta pink lebih ajib lagi ya udah. Jadi kalau urusan agama lain lain cerita, mohon maaf bagi agama yang meyakini adanya buto-buto, dewa-dewa, ini adalah kami bicara di ranah kaum muslimin. Anda pun boleh berbicara tentang tidak adanya malaikat jika Anda tidak percaya malaikat karena agama berbeda. Dan kami pun tidak marah karena agama Anda berbeda. Maka di saat kami menafikan tentang buto hijau, yaitu dalam wilayah agama kami. Mohon yang agama berbeda juga mengerti dalam hal ini. Mungkin agama lain selain Islam kan mengatakan tidak ada malaikat dan sebagainya. Itu urusan Anda dan saya tidak marah. Karena keyakinan Anda. Maka di saat saya ngomong tidak ada buta hijau, tidak ada Nyi Roro Kidul, tidak ada Nyi Blorong, tidak ada itu. Yaitu Anda tidak perlu marah juga. Karena itu dalam batasan-batasan keyakinan yang ada di dalam agama kami, agama Islam. Islam tidak boleh mencaci agama lain. Selesai masalah ini ya. Jadi rambu-rambu keimanan itu sangat jelas. Tolong koreksi. Anda meyakini apa hari ini? Hah? Masih ada sisa-sisa tumbal. Kepala kerbau dimasukkan ke laut. Masya Allah, Anda tidak tahu sop kepala kerbau. Enak itu. Ngapain dimasukkan ke laut? Sayang dong. Nah inilah. Masih banyak. Jadi ada beberapa keyakinan-keyakinan yang perlu dipangkas halus. Tentunya Anda harus dengan hikmah. Karena kalau sudah mengakar juga repot. Bahkan ada lagi beberapa. Di daerah sini juga katanya apa. Jadi kalau ada orang meninggal dunia. Orang tuanya meninggal dunia itu disiapkan makanan. Nanti sampai beberapa hari masih makan di rumah. Oh ada? Ini gimana sih Bu? Ini Anda ini hidup di mana?
Astaga, ini perlu dibenahi ini akidah-akidah ini. Dikasih ikan, tak taunya betul lagi tidur ikannya hilang, oh dimakan. Padahal diambil kucing tadi itu. Jadi nggak ada begitu. Kalau sudah di alam barzah dia punya kesibukan di sana. Belum lagi karena sering nonton sinetron ada roh gentayangan. Ada tidak? Kok enak kalau dia orang bermaksiat diseksa di alam barzah, ngapain gentayangan, balas dendam di mall. Ini kan sinetron. Cobalah berkeyakinan tuh harus mikir loh Anda itu. Itu katanya orang jahat. Makanya tidak diterima rohnya. Sehingga gentayangan. Pakai baju merah, rok pendek. Di mall. Ini gimana kisahnya? Keyakinan kok dibangun dengan begitu tuh. Kita belum bangun keyakinan, ini bab akidah kita ini. Kalau orang sudah meninggal dunia, kalau dia orang baik mendapatkan kenikmatan. Kalau orang maksiat diseksa. Sudah maksiat, orang ketabrak rel kereta api. Wah, langsung tayangan. Kok bisa? Dia tuh mau ziarah ibunya. Kemudian ketabrak kereta api. Kan mati mulia dia. Surga, ngapain gentayangan? Makanya banyak nonton sinetron. Dari baik seperti itu. Jadi ini keyakinan-keyakinan perlu kita benahi perlahan-perlahan. Begitu mudah standar dalam berkeyakinan dalam Islam itu sangat sederhana. Kita percaya adanya jin karena Al-Quran menyebutkannya. Adanya syaitan, Al-Quran menyebutkannya. Nabi menceritakannya dan seterusnya. Tapi kisah-kisah begini dari mana kan begitu? Katanya. Perbincangan di gardu, di dapur, sambil cari kutu, segala macam kemana-mana. Ibu-ibu itu. Baik. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.